Saya melihat bahwa sebenarnya penyakit ini lebih dari 50% faktor pikiran. Oke. Halo para pembelajar kehidupan. Nah, di video kali ini saya berada di ruangan praktek Dr. Budianto Sigalingging, spesialis penyakit dalam Vinasim. Nah, beliau menyediakan waktunya untuk kita bisa bertanya terkait dari pengalamannya ataupun kisah-kisah yang bisa dibagikan kepada kita terkait dengan hal-hal yang menginspirasi. Terima kasih Dr. Budi. Terima kasih Dr. Dino. Ya. Jadi kita akan mulai pertanyaannya begini dok. Ya. Dari sekian banyak pilihan menjadi seorang spesialis, kenapa menjadi internis? Yang pertama, saya itu memandang internis itu sebuah cabang ilmu kedokteran yang lengkap. Departemen penyakit dalam atau bagian penyakit dalam itu mempunyai 12 divisi, Dino. 12 divisi subspesialisasi yang menurut saya sangat holistik, sangat mampu membantu masyarakat secara lebih menyeluruh. Bukan berarti cabang ilmu lain kurang mampu, tetapi saya menyenanginya. Oke. Jadi ini aspek senang dari saya. Nah, sekarang kan dokter sudah banyak menangani kasus-kasus yang tentunya terkait dengan masalah penyakit dalam. Iya. Boleh tahu nih dok, kira-kira yang sekarang yang sedang banyak kasus yang datang, yang terkait tentunya dari penyebab yang diawali karena mungkin pola pikir yang salah atau mungkin ya mindset yang salah atau mungkin kebiasaan yang salah, kira-kira apa aja? Jadi kalau sekarang ini di praktek saya ya, yang paling sering menjadi keluhan adalah gejala saluran cerna atau kita sering sebut itu dengan dispepsia atau orang bilang MAH ya. Kemudian yang kedua adalah gejala saluran nafas. Dan kemudian yang ketiga kardiovaskular atau merasa sesak ya, nyeri dada, berdebar-debar, tidak merasa enak di daerah ulu hati dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah penyakit yang terkait dengan pikiran. Misalnya susah tidur, kemudian gelisah, merasa lemas, tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Itu sangat sering kita dapati di dalam praktek klinis. Nah, itu penyebabnya karena faktor pola pikir, perilaku. Saya melihat bahwa sebenarnya penyakit ini lebih dari 50% faktor pikiran. Oke. Jadi bagaimana seseorang melihat sebuah masalah dan bagaimana dia bersikap terhadap masalah itu, saya melihat berperan besar terhadap keseimbangan dalam badannya, sehingga muncullah keluhan-keluhan kalau dia tidak bisa memanage, bisa mulai dari sesak, perut dan akhirnya berobat, kadang-kadang berobat dokter shopping ya. Pindah dokter sini, sebentar ke dokter Dino, sebentar ke saya dan lain sebagainya. Padahal penyebabnya karena pola pikirnya. Pola pikirnya, benar. Dibenerin dulu pola pikirnya. Benar. Karena penyakitnya hanya efeknya dari sebab yang tidak tertuntaskan. Betul. Nah, berikutnya dok, apa hal-hal terbaru mungkin dok yang mungkin masyarakat belum tahu, yang mungkin menurut penelitian terbaru atau apa hal-hal yang dunia penyakit dalam sudah temukan, baik itu penelitiannya, yang kira-kira bisa bermanfaat buat kita, kira-kira apa? Sebenarnya kalau dilihat penyebab penyakit ya secara tradisional itu yang pertama penyakit karena defisiensi, misalnya kurang gizi, kurang elektrolit, kurang vitamin dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah penyakit infeksi, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan karena bisa kita sebut adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Atau malignansi atau orang bilang tumor atau keganasan. Yang keempat adalah penyakit yang disebabkan karena usia. Jadi manusia memang makin tua, sel-selnya itu sudah semakin turun fungsinya, sehingga dia akan menimbulkan apa yang disebut penyakit degeneratif. 5 yang tidak kalah penting saya melihat adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh karena ketidakmampuan mengelola emosi dan pikiran. Sehingga muncul keluhan-keluhan soma atau badan. Nah, saya mempunyai bahan bacaan, saya baru ini membaca bahwa sekarang itu orang sehat itu udah sampai pada tipe sel.
Jadi di dalam sel manusia itu ada DNA. Nah, di dalam DNA inilah dikoding segala macam proses yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, mulai dari pembentukan protein, termasuk di dalamnya adalah pembelahan sel. Nah, penelitian terbaru menyebutkan bahwa usia daripada sel, yang artinya umur seseorang, itu sangat terkait dengan adanya bagian dari DNA yang disebut dengan telomer. Telomer ini berfungsi sebagai bagian dari sel yang menentukan berapa kali sebuah sel itu bisa membelah. Nah, telomer ini ternyata itu berbanding lurus dengan satu gizi. Oke. Kalau orang cukup gizi, telomernya itu lebih panjang dibandingkan orang yang cukup gizi. Artinya kurang gizi. Artinya probabilitas dia untuk hidup lebih lama itu lebih besar. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan olahraga. Jadi saya bagi trik ini gimana supaya selnya tetap sehat. Olahraga. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek pikiran. Jadi ada penelitian membandingkan antara pasien-pasien yang atau keluarga pasien yang sedang dalam kondisi pikiran galau, dalam keadaan yang kronis dengan orang yang sedang dalam keadaan sehat, tidak ada pikiran, ternyata telomernya lebih pendek. Jadi ada risetnya mengatakan bahwa orang-orang yang berbeban berat, psikosis, psikosomatis itu telomernya lebih pendek. Dan umurnya berkorelasi antara telomer itu dengan umur sel. Untuk pasien-pasien sekarang kan saya banyak menangani pasien ginjal ya, pasien cuci darah. Nah, saya melihat bahwa pasien cuci darah ini sepertinya tidak berpengharapan. Tetapi saya mempunyai beberapa kasus pasien yang pada awalnya itu rasanya cuci darah itu adalah vonis mati buat dia. Tetapi sesudah dijalani dan dia lebih pasrah, lebih bisa menerima, dia bisa beraktivitas dan bisa bekerja seperti biasa. Kualitas hidupnya meningkat. Kualitas hidup meningkat. Diawali dari penerimaan. Kemudian yang tak kalah penting keempat adalah aspek ketenangan pikiran. Jadi ketenangan pikiran ini bisa banyak ditafsirkan. Ada orang menafsirkannya seperti ibadah, tingkat spiritualitas. Nah, dalam sisi negara lain atau kultur lain meditasi. Ada yang menyampaikan yoga, ada yang mengatakan tai chi dan sebagainya. Tetapi aspek spiritualitas ini ternyata mempunyai sebuah korelasi dengan panjangnya telomer. Dan yang kelima itu saya membaca adalah kehidupan sosial. Artinya orang-orang yang mempunyai kehidupan sosial yang baik, ya, berinteraksi dengan orang, mungkin kehidupan di lingkungannya oke, ya. Kemudian bagaimana dia berhubungan dengan keluarganya bagus, mempunyai sebuah telomer yang lebih banyak. Jadi ini saya berbagi tips bahwa bagaimana supaya kita tidak jatuh sakit. Seperti yang saya sebut tadi. Berarti rajin olahraga, kemampuan manajemen stres berarti ya, dan nutrisi, kemampuan beradaptasi dengan sosial, lingkungan, spiritualitas, dan kemampuan yang meningkatkan spiritual. Iya. Oke, Dok. Karena ini channel saya tentu kisah inspiratif, boleh dibagi kisah inspiratif yang mungkin pernah dokter alami? Saya coba memandang dari sisi lain ya. Saya pernah menjadi seorang pasien sebelum saya menjadi dokter. Nah, pada waktu itu saya menjalani sebuah tindakan operasi dan kemudian saat saya masih kuliah, masih di fakultas kedokteran. Dan pada saat itu selesai operasi saya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Biusnya habis nih. Habis bius, luka masih sakit, mungkin anti nyeri belum masuk. Sampai saat itu mungkin secara tidak sadar saya meneteskan air mata. Nah, sekonyong-konyong datang dokter yang mengoperasi dengan gayanya yang sangat komunikatif, santai ya. Dan dia cuma menyapa dengan menepuk pundak saya dan mengatakan, "Bagaimana Budianto? Apakah sakit? Masih sakit? Ini ada kenapa nggak dimakan?" Gitu. Dan saya harus mengatakan ini sebuah testimoni bahwa setelah dokter itu pergi, rasa sakit saya hilang. Dan saya belum mendapatkan obat apapun pada saat itu, anti nyeri apapun.
sekonyong-konyong begitu dia keluar ruangan dalam waktu 3 menit saya nggak merasakan sakit lagi. Nah, kisah inspiratif ini menjadi sebuah kenangan buat saya, sekaligus sebuah pelajaran bagi saya ketika saya sudah menjadi seorang dokter spesialis seperti saat ini, bahwa komunikasi dengan pasien, bagaimana seorang dokter dan pasien bisa memberikan empati, sangat membantu untuk mempercepat penyembuhan. Dan ini saya selalu coba untuk terapkan, dan sejauh ini baik, Dino. Berarti apa yang disampaikan, bentuk kepedulian, bentuk empati, menaikkan efek placebo. Benar. Menaikkan efek placebo dan menggandakan efek daripada terapi kita. Ya. Oke, terima kasih Dr. Budianto. Semoga apa yang disajikan kali ini bisa menambah ilmu baru, wawasan baru buat para pembelajar kehidupan. Nanti kita akan bagikan link kalau Anda ingin berobat penyakit dalam di Medan khususnya, tentu rekomendasi saya kepada ya guru saya juga, kepada senior saya, kepada abang saya, Dr. Budianto sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.